MLM yang benar adalah MLM yang fokus dan perhatikan pada produk yang berkualitas. Sebenarnya MLM adalah hanya cara dari satu perusahaan, satu brand untuk memasarkan produknya dengan cara multi level, dengan cara banyak level ya kan. Tapi ujungnya harus memasarkan produk. Jadi teman-teman, jangan pernah percaya sesuatu yang too good to be true, sesuatu yang kayak tidak mungkin ya kan. Orang bilang gini, oh ini bisnis generasi baru ya kan, tidak masuk akal, tapi masuk rekening. No teman-teman, gak ada. David Buniharto, Line News. Percaya bahwa Anda bisa. Halo, semangat pagi para pejuang impian di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan bawa satu topik, yaitu tentang bagaimana caranya tips teman-teman untuk memilih perusahaan MLM yang tepat. Karena di tengah-tengah pandemi seperti hari ini, teman-teman, banyak banget peluang-peluang usaha baru, penawaran baru yang menggiurkan sekali ya kan. Kadang-kadang kayak too good to be true, tapi ujung-ujungnya ada scam atau penipuan atau ponzi. Hati-hati teman-teman ya. Di pengalaman saya di industri jaringan yang kurang lebih sudah hampir di atas 10 tahun sampai 15 tahun kurang lebih, saya punya banyak pengalaman. Saya lihat sudah berbagai macam penipuan, scam, ponzi yang naik turun, hilang ya. Karena selalu muncul ketika krisis, selalu muncul karena sifat dasar manusia adalah tamak dan malas ya kan. Jadi teman-teman yang malas dan tamak itu akan dipancing emosinya sehingga dia masukin uang, bahkan mungkin dia ada gadai tanah atau gadai rumahnya untuk masuk dan kena tipu dan uangnya diambil dan hilang teman-teman ya. Dan saya bagikan tema ini supaya teman-teman tidak terkena tipuan, tidak terkena jebakan dengan skema ponzi, sehingga teman-teman bisa bijaksana dalam memilih perusahaan yang tepat. Oke teman-teman, ada beberapa tips dalam memilih perusahaan yang tepat ya kan. Kalau Anda mau memilih yang tepat, yang pertama adalah lihat dari perusahaannya apa ya. Jadi perusahaan yang baik itu ada ciri-cirinya teman-teman. Biasanya satu, harus punya izin. Ya, harus punya izin. Dua, kantornya milik sendiri. Tiga, ada background dari pemiliknya. Artinya adalah jangan cuma wah kantornya bagus ya kan, terus perusahaan besar, tapi pemiliknya siapa. Anda harus tahu track recordnya dulu. Anda boleh Google namanya pemiliknya siapa ya kan, dan Google cari tahu siapa dia ya kan. Karena seorang pengusaha itu yang penting adalah track recordnya, yang penting adalah integritasnya. Dulunya pernah menipu gak, dulunya pernah ada kasus gak. Kalau misalnya pernah ada kasus, maka Anda perlu berhati-hati. Tapi kalau track recordnya bagus, semuanya aman dan memang orang ini bisa dipercaya, maka Anda bisa percaya sama perusahaan berikutnya. Jadi teman-teman, nomor satu adalah pilih perusahaan yang tepat dulu. Izinnya lengkap, gedungnya ada, dan track record dari pemiliknya itu track recordnya baik. Karena ini penting, karena kalau memang dia sudah sering sekali menipu dan banyak kasusnya, maka hati-hati teman-teman ya. Itu yang pertama. Kedua adalah teman-teman, ini wajib mesti banget ada produknya ya. Kenapa? Karena memang namanya MLM adalah singkatan dari multi level marketing. Artinya adalah marketing yang dipasarkan dengan multi level, artinya banyak level ya kan. Jadi kita bisa membangun bisnis masing-masing ya. Dan ujungnya sebenarnya tetap marketing. Sebenarnya MLM adalah hanya cara dari satu perusahaan, satu brand untuk memasarkan produknya dengan cara multi level, dengan cara banyak level ya kan. Tapi ujungnya harus memasarkan produk. Jadi teman-teman, jangan pernah percaya sesuatu yang too good to be true, sesuatu yang kayak tidak mungkin ya kan. Orang bilang gini, oh ini bisnis generasi baru ya kan, tidak masuk akal, tapi masuk rekening. No teman-teman, gak ada. Ya, tidak ada yang seperti itu. Kalau Anda bilang bahwa YouTuber, iya YouTuber bikin konten banyak yang lihat, orang masuk iklan, orang iklan bayar iklannya, dan ya, biaya iklan tersebut untuk bayar si YouTuber tadi gitu ya kan. Dan juga sama dengan mungkin TikTok, dengan yang lain-lain ya kan. Anda dapat duit kalau ada yang bayar. Tapi kalau Anda nggak ngapa-ngapain dibayar, atau Anda cuma nonton film, atau Anda cuma pokoknya nggak ngapa-ngapain ya dan dibayar, Anda mesti tahu gitu duitnya dari mana ya. Nggak ada teman-teman ya. Hari ini pekerjaan online yang paling gampang adalah di micro influencer. Artinya adalah dengan Anda menjadi reseller dan Anda menjualan produk di sosial media. Itu yang paling gampang ya. Dan kalau Anda memilih MLM yang tepat ya, selain pertama perusahaan, yang kedua adalah pastikan ada produknya. Dan ketika bicara tentang produknya teman-teman, produknya ini Anda mesti cari yang harganya terjangkau. Harga terjangkau dan kualitasnya bagus, izinnya lengkap. Ini juga penting banget. Jangan sampai, oh perusahaannya oke banget nih, tapi produknya mahal bukan main. Tapi produknya mungkin izinnya nggak ada, nekat ya kan.
nggak ada izin, harganya mahal banget, atau mungkin harganya murah tapi nggak ada izin, atau izin lengkap tapi harganya mahal. Ini mesti jadi satu kesatuan, yaitu harus harga terjangkau sesuai dengan kualitasnya. Dan yang terpenting berikutnya adalah juga ada training tentang produknya. Artinya adalah perusahaan ini ya sistem pemasarannya bekerja berfokus pada bagaimana produk ini bagus apa enggak. Karena kalau teman-teman lihat banyak sekali MLM ya kan, banyak kan fokusnya itu berfokus pada ajak-ajak orang aja gitu ya kan, sehingga penjualan produknya tidak difokuskan. Yang terjadi adalah ya udah produknya hanya sebagai kedok, produknya hanya sebagai pelengkap. Padahal seharusnya teman-teman, MLM yang benar adalah MLM yang fokus dan perhatikan pada produk yang berkualitas. Kenapa? Karena kalau kita bicara mau long term, kita bicara mau jangka panjang teman-teman, karena yang ujungnya penting adalah produknya. Karena kalau konsumen atau bahkan mungkin distributornya tidak mau pakai produknya dalam jangka waktu yang panjang, berarti ada sesuatu yang masalah. Dan kalau tidak ada lagi terjadi transaksi penjualan, maka suatu hari perusahaan itu akan tutup karena tidak ada lagi omsetnya. So teman-teman, poin nomor 2 adalah produk. Produknya harus bagus, harga terjangkau, dan perusahaan fokus kepada training-training yang memberitahu tentang kualitas dari produk tersebut. Nomor 3 adalah marketing plan. Ya, marketing plan ini adalah tentang bagaimana caranya Anda mendapatkan uang, ya. Mungkin dengan pohon jaringannya, ada bonus reward mobil, jalan-jalan, segala macam, dan Anda harus hitung dulu. Hitung dulu artinya adalah gini. Saya kadang-kadang pernah diajakin orang presentasi MLM ya kan, katanya, "Oh, cukup begini lu udah dapat jalan-jalan." Saya pikir saya hitung-hitung ya kan, lucu ini. Promonya sangat-sangat lucu. Artinya Anda cukup jual segini dapat jalan-jalan. Ini sebenarnya tawarin saya pribadi. Itu Anda menciptakan omset untuk perusahaan hanya 10 juta, oke, hanya 10 juta, tapi Anda dapat tour yang nilainya 20 juta. Masuk akal kan? Kan nggak mungkin ya, saya jualin, ibaratnya ada perusahaan, saya mau kerjasama, oke, gue jualin barang lu 10 juta, lu balikin gue 20 juta berupa traveling, ya, itu baru traveling, belum bonus cashnya. Aneh nggak? Atau perusahaannya nombok? Kan nggak mungkin. Kalau perusahaan yang benar, marketing plan-nya Anda bisa hitung. Oke, saya bikin omset sekian untuk perusahaan, saya bikin omset sekian, ya, saya bikin omset sekian, berapa bonus yang saya dapat? Hitung persentasenya. Oh, kalau masih masuk akal, kalau memang ada spare-nya dan masuk akal, berarti ini perusahaan memang bisa jangka panjang. Karena nggak mungkin kan, Anda jual omset 10 juta, tapi bonus Anda 20 juta. Ya gimana ceritanya, perusahaan dapat duit dari mana, bayar bonusnya dari mana? Tadi saya bilang, kita bisa dapat komisi, kita dapat bonus itu bukan dari langit teman-teman, ya, tapi dari apa? Tapi dari orang yang membayar biasanya untuk iklan. Kalau misalnya kita bicara dunia YouTube atau internet sekarang, atau kalau kita bicara produk, ya dari selisih harganya. Jadi teman-teman, hindari sesuatu yang mengatakan bahwa tidak masuk akal, tak masuk rekening, berbahaya. Nomor 4 adalah, apakah ada sekolah bisnisnya? Apakah ada sekolah bisnisnya, ya? Apakah ada pelatihan berkesinambungan? Apakah ada training berkesinambungan? Dan apakah training tersebut ya itu mengedepankan tentang sikap atau attitude? Karena banyak juga perusahaan MLM yang fokusnya hanya pokoknya si member ini bagaimana kita cuci otaknya supaya dia bisa rekrut, pokoknya dia bisa barbar, pokoknya dia bisa gila-gilaan rekrut habis-habisan ya. Dan lihat juga trainingnya, apakah isi trainingnya itu senang menjelekkan produk atau perusahaan yang lain atau profesi yang lain, teman-teman. Ini penting juga karena salah satu alasan kenapa banyak MLM tidak disukai oleh orang adalah karena pendidikannya. Pendidikan di sana sering mengajarin orang untuk menjadi terlalu fanatik sehingga sering menjelekkan produk lain, perusahaan lain, atau bahkan peluang yang lain, dan itu membuat orang nggak seneng, teman-teman. Saya belajar seperti itu ya. Oleh karena itu Anda perhatikan ketika Anda mungkin ikut trainingnya, ketika Anda mungkin bertanya kepada leadernya tentang bagaimana menghadapi perusahaan lain atau bagaimana bandingkan dengan lain, lihat responnya. Kalau saya, teman-teman, saya selalu ajarin kepada tim saya bahwa nggak usah dibandingin, setiap produk bagus ya kan, tapi kalau kita mau bicara fair, kita harus bandinginnya apple to apple, jangan apel sama jeruk kita bandingin, nggak bisa ya. So nggak usah dibandingin, nggak usah apa, kita fokus aja ke kelebihan kita. Anda lihat pola pengajarannya ya, ketika ada sekolah bisnisnya, pertama ada nggak sekolah bisnisnya, kedua pola pengajarannya gimana, fokus ke kelebihan diri sendiri atau fokus ke kejelekan orang lain. Karena kalau Anda fokus ke kejelekan orang lain, itu akan membuat Anda menjadi pribadi yang tidak menyenangkan, pribadi yang jelek, attitude-nya jelek, dan Anda tidak akan bisa berkembang karena orang akan benci sama Anda, orang menjauhi Anda. Ya, itu nomor 4. Nomor 5, teman-teman, cek apakah dia sudah beradaptasi dengan kondisi hari ini. Artinya adalah, kenapa beradaptasi kondisi hari ini? Karena ini perlu timing yang tepat bergabung, teman-teman. Saya mau katakan bahwa Anda mau pilih MLM, pilih bisnis, ya kan, pilih yang sudah beradaptasi dengan kondisi saat ini, dengan tahun 2020, yaitu di mana
harus online. Memang semua pelatihan, semua trainingnya itu sudah bisa online nggak? Bisa dropship nggak se-Indonesia? Bisa lakukan di rumah aja nggak? Bisa work from home nggak? Itu terpenting teman-teman. Karena kalau masih tidak bisa work from home, artinya Anda akan kesulitan. Karena zaman ini, mungkin 2020 dan seterusnya, yang akan sangat berkembang adalah industri-industri yang memang bisa work from home. Industri online teman-teman. Ya. Ini adalah industri 4.0 ya kan, dan ini adalah suatu industri yang memang internet menjadi sumber, menjadi dasarnya. So kalau teman-teman ketika Anda ditawarkan MLM atau Anda mau memulai karir Anda di bisnis MLM dan 1 dari 5 hal tadi tidak memenuhi syarat, maka saran saya Anda pikir baik-baik lagi, jangan langsung terburu-buru tergiur sama keuntungannya, karena bisa jadi Anda hanya buang-buang uang dan buang waktu. Sayang banget teman-teman. Pilih yang 5-5-nya oke, 5-5-nya bagus. Saya ulangi, yang pertama adalah teman-teman, kalau Anda memilih MLM yang baik, pilih perusahaannya. Harus jelas, punya kantor sendiri, ya kan, dan pemiliknya, track recordnya bagus, ya, Anda harus lihat itu. Kedua adalah produknya harus bagus, harga terjangkau, dan perusahaannya ini fokus ke pengembangan produknya, fokus ke training produk dan bagaimana produk ini bisa dijual, ya, fokus ke sana. Ketiga adalah marketing plan-nya. Lihat, masuk akal gak? Ada hitung-hitungannya gak? Bisa gak perusahaan ini bayar untuk jangka waktu panjang? Ya. Yang keempat, ada sekolah bisnis gak? Dan ketika ada sekolah bisnis, lihat yang diajarin apa. Ya, karena banyak yang diajarnya itu tentang bagaimana vandalisme berlebihan, menjelekan yang lain, menjelekan produk atau perusahaan lain, bahkan menjelekan profesi lain. Itu sangat-sangat tidak dibenarkan. Dan yang kelima, apakah sudah work from home belum? Apakah sudah 100% work from home belum? Kalau sudah, 5-5-nya ini ada, selamat, Anda sudah di kendaraan yang tepat, ya, dan Anda bisa fight, ngebut, belajar, cari mentor idaman Anda, belajar, fokus, ikut trainingnya satu-satu, ya kan, dan lakukanlah sehingga Anda menjadi ahli. Teman-teman, para pejuang impian yang saya cintai, semua hal yang ahli di dunia ini itu adalah karena Anda terbiasa melakukan, adalah karena Anda melakukan berulang-ulang. Semua master adalah pengulangan teman-teman, ya. Master adalah pengulangan. So teman-teman, kalau Anda sudah menemukan perusahaan yang tepat dengan 5 hal ini, ayo fight, ayo berjuang 100% teman-teman yang mewujudkan impian kita masing-masing, sehingga 2021 dan seterusnya teman-teman kita semua bisa mencapai hidup impian, kita bisa bahagiakan mereka yang mencintai kita, dan kita bisa berbangga orang terdekat kita. Oke, thank you teman-teman untuk video ini. Kalau Anda suka video ini, silahkan like, share, dan bagikan ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda lain juga bisa merasakan dan bisa mengetahui tentang apa yang teman-teman sudah ketahui. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa.